Seringkali kita menghadapi persoalan demikian. Kita menganggap bahwa apa yang di depan mata kita itu begitu besar dan kita tidak mampu untuk melakukannya. Halo, berjumpa kembali bersama saya Ellen. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai meminta iman. Suatu hari, kami dan teman-teman diminta oleh seorang untuk mendoakan kakaknya yang sedang sakit kanker. Pada waktu itu kami menjadi ragu, apakah bisa kami mendoakan kakak teman kami ini yang sudah kanker stadium lanjut dan menjadi sembuh. Namun akhirnya kami pergi ke rumah teman kami dan kami mendoakan agar Tuhan menyembuhkan dan melimpahkan kasih-Nya kepada kakak dari teman kami itu. Keadaannya belum membaik, tapi dia mendapatkan kekuatan untuk bisa menghadapi penyakitnya ini. Dia merasakan ada kasih Tuhan di dalam hatinya. Seringkali kita menghadapi persoalan demikian. Kita menganggap bahwa apa yang di depan mata kita itu begitu besar dan kita tidak mampu untuk melakukannya. Dalam perikop Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29 kita membaca seorang ayah yang meminta untuk anaknya yang sakit dan kerasukan roh jahat itu untuk disembuhkan. Keadaan anaknya itu begitu menderita. Roh itu sering menyerang anak tersebut dan membantingnya ke tanah. Mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Kita bisa bayangkan bahwa ayah ini betul-betul membutuhkan pertolongan dari Yesus agar anaknya sembuh. Namun pada waktu itu, para muridlah yang mendoakan dan ternyata belum terjadi kesembuhan. Sehingga akhirnya ketika Yesus mendatangi melihat apa yang terjadi di situ, kemudian ayah ini menghampiri Yesus dan mengatakan bahwa anaknya sudah didoakan oleh para murid namun belum sembuh. Lalu si ayah anak itu mengatakan, "Jika engkau dapat, perbuatlah sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Namun apa kata Yesus? Apa katamu? Jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita melihat di sini bahwa sebenarnya kalau sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya untuk minta disembuhkan. Kita juga pernah melihat seorang Sirofenisia yang sepertinya awalnya ditolak oleh Yesus, tetapi akhirnya juga anaknya disembuhkan. Yesus tidak menolak orang yang datang kepadanya untuk disembuhkan. Namun yang Yesus pada saat ini tegur adalah karena kurangnya iman. Dari bacaan ini kita bisa memetik 3 hal yang penting. Pertama, datanglah kepada Yesus tanpa ragu. Jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan untuk minta disembuhkan, baik itu penyakit fisik maupun batin kita. Karena apa? Bagi Tuhan, fisik maupun batin kita itu sangatlah penting. Kita bisa melihat tradisi penyembuhan di dalam gereja Katolik. Di dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan bahwa manusia itu dipanggil untuk bersukacita. Orang-orang yang telah mengalami penyembuhan, mereka sungguh-sungguh bersukacita dan dibawa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga menebus dan membebaskan kita. Dan visi Allah bagi kita adalah kesembuhan yang sempurna. Paus Benediktus juga mengatakan bahwa iman kita itu adalah iman yang menyembuhkan. Allah sendiri sungguh-sungguh mengembalikan karya yang supranatural itu ke tengah-tengah gereja. Bagi umatnya, itulah tanda bahwa kerajaan Allah telah hadir di tengah kita. Mukjizat itu menyatakan kerajaan Allah, bahwa Allah lah yang berkuasa, Allah sungguh meraja di tengah umatnya. Dan kita tahu Tuhan telah memberikan kuasa, serta kuasa Tuhan Yesus itu bukanlah suatu kuasa yang sewaktu-waktu, tetapi selalu kontinu hingga saat ini. Yang kedua, percayalah dan milikilah iman. Yesus mengatakan milikilah iman. Iman seperti apa? Sebesar biji sesawi. Tuhan tidak minta kita punya iman sebesar gunung untuk memindahkan biji sesawi. Tetapi itulah yang biasanya ada di dalam pikiran kita. Kita mau iman kita besar dulu sebesar gunung untuk menyembuhkan. Kita mau iman kita terasa begitu besar dulu, barulah kita mau bertindak. Namun kita tahu bahwa iman bukan soal perasaan, tapi soal tindakan. Dan tindakan itu hanya membutuhkan iman yang sebesar biji sesawi. Iman yang kita rasakan begitu kecil di dalam diri kita. Yang besar biasanya ketakutan dan kekhawatiran kita. Tetapi Tuhan hanya minta iman yang sebesar biji sesawi untuk kita bertindak. Dan yang ketiga,
mintalah kepada Tuhan untuk terus-menerus ditambahkan iman. Namun, iman itu bisa bertumbuh ketika kita meminta dan kita mempraktekkannya di dalam tindakan yang nyata. Jika ada orang yang datang untuk minta didoakan, doakanlah. Maka disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan iman kita pun akan semakin bertumbuh. Tetaplah setia, tetaplah melayani.